Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus, atas segala kebaikan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami telah berada di ruang gereja GKM Maranatha ini, beribadah, mengagungkan dan memuliakan Engkau. Kami ingin membaca sekaligus merenungkan firman-Mu. Kami dengan segala kelemahan dan kekurangan kami memohon hikmat yang daripada-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menuntun dan membuka hati dan pikiran kami, sebaik hamba-Mu yang menyampaikannya dan jemaat-Mu yang mendengarkannya. Kami beroleh pengertian dari firman-Mu, membawa kami semakin taat dan setia sepanjang kehidupan kami kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun nas sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis dari kitab Perjanjian Baru, dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18. Kita membacanya secara bersahut-sahutan atau litani. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayatnya yang genap. Di bawah judul Gembala yang Baik, saya mulai dari ayat yang ke-11 demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Kita masih beribadah dalam suasana pandemi COVID-19 yang menyulitkan kehidupan kita, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia ini. Tapi saya bersyukur apa yang disampaikan oleh jemaat tadi, kabarnya baik luar biasa. Itu artinya kita merasakan di tengah kesulitan apapun, Tuhan gembala yang baik menuntun hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang gembala, ini adalah satu kata yang digunakan secara umum di daerah Israel. Dan gembala itu tidak lain ialah penjaga kawanan ternak yang bertanggung jawab memelihara, memberi makan, menuntunnya. Dan bagi mereka itu sangat segera dipahami tentang gembala. Kita juga memahami gembala itu.
Lalu kemudian ada lahir gereja sakatik. Itu tidak lain juga berkaitan dengan gembala. Lalu kata gembala yang menunjukkan pemeliharaan dan penanggung jawab untuk memelihara ternak. Diambil oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan tentang kehidupan dan relasi Tuhan dengan umat yang adalah domba-dombanya. Sangat jelas ialah bahwa Tuhan sendiri menyebutkan dan menjelaskan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Yang menuntun umatnya, bahkan Yesus Kristus adalah gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita, domba-dombanya. Tadi dibaca oleh liturgus dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Jadi Tuhan sendiri adalah gembala yang baik. Dan Yesus adalah anak Allah, firman yang telah menjadi daging di dalam Yesus Kristus. Juga adalah gembala yang baik. Lalu kemudian gembala yang baik itu dikenakan kepada pelayan-pelayan Tuhan. Banyak gereja yang mengatakan gembala sidang, gembala jemaat, gembala di jemaat kami. Kalau di GKE sudah mulai menggunakan gembala kami. Tidak masalah karena itu Alkitabiah. Lalu kemudian gembala juga bisa dikenakan kepada semua orang percaya. Yang tentu ialah menggembalakan dirinya tetap di dalam kebaikan dan iman kepada Tuhan. Dan bisa juga dalam rumah tangga ialah menggembalakan keluarganya. Menggembalakan anak-anaknya. Dan kata gembala ini sangat akrab dan bisa dimengerti oleh kita semua. Sehingga pada kesempatan ini kita melihat kalau berbicara tentang gembala maka tidak lepas tentang Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah gembala yang baik. Dan juga pelayan Tuhan. Dan juga pelayan-pelayan gereja. Dan juga kita semua orang percaya bisa dikategorikan sebagai gembala minimal untuk menuntun diri kita sendiri kepada ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berikutnya ada yang disebut dengan gembala yang baik. Nah, gembala yang baik itu dikatakan dalam ayat yang ke-10 sangat berkaitan dengan yang kita bacakan tadi ayat yang ke-11. Dikatakan demikian ayat yang ke-10, khususnya 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Ini Yesus yang berkata. Ini Tuhan kita berkata. Aku datang untuk memberi hidup supaya mereka, kita, umatnya hidup dalam kelimpahan. Nah saudara, tidak mungkin kalau orang yang tak berpunya memberikan kelimpahan kepada orang lain. Dan itu tidak mungkin. Apa yang ia berikan kalau ia tidak punya? Tetapi Yesus adalah punya segala-galanya sehingga ia berjanji dia memberikan segala kelimpahan kepada kita. Nah, gembala yang baik akan memberikan, bukan hanya memberikan sejahtera, bukan hanya memberi rezeki, bukan hanya memberi pertolongan dan bimbingannya. Tapi Yesus telah memberikan segala sesuatu dalam kelimpahan, bahkan nyawanya sendiri. Yaitu untuk keselamatan kita. Ia memberikan kita kesejahteraan, bahkan nyawanya ia pertaruhkan di bukit Golgota di kayu salib untuk keselamatan jiwa kita yang berdosa ini. Supaya memperoleh hidup yang kekal. Dan ini penting harus kita rasakan. Maka betullah ia datang dan memberi hidup dalam kelimpahan kepada kita. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kelimpahan, tidak ada selain bersumber dari Allah yang memiliki segala-galanya. Kalau orang memberikannya terbatas, tetapi kalau Allah yang memberikannya, itu lebih dari apa yang dapat kita pikirkan.
Ia memberikan nyawanya untuk keselamatan kita, yaitu untuk hidup yang kekal. Saya mendengar tadi bahwa jemaat mengatakan, baik, luar biasa kabar hari ini. Berarti dengan itu kita menyadari, umur ini adalah kelimpahan yang diberikan Tuhan. Kesehatan ini adalah kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan. Ada duit di dompet di kantong adalah kelimpahan yang diberikan Tuhan. Anak-anak dilahirkan dalam hidup kita adalah kelimpahan yang diberikan oleh Kristus Gembala yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga dalam ayat yang ke-10 dan ke-11 ini sangat berkaitan. Dia yang memberi kelimpahan, Dia yang telah berkorban untuk keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah menerima dari Gembala yang baik, itu kelimpahan. Kalau domba-domba itu, mereka akan memberikan susunya, memberikan dadi, memberikan susu untuk yaitu pemilik dari domba-domba itu. Tapi sekarang kita sebagai domba-domba Allah, sebagai kawanan domba Allah yang telah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini, apakah yang sudah kita berikan kepada Tuhan dalam hidup kita ini? Apakah kita sudah memberikan ketaatan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita? Kalau Gereja Kalimantan Pengelis dalam visi strategi untuk 2015 sampai 2020 mewujudkan jemaat yang misioner. Jemaat yang misioner itu adalah jemaat yang berakar di dalam Tuhan, yang bertumbuh di dalam Tuhan, dan berbuah di dalam Tuhan. Kalau kita adalah orang-orang yang telah menerima kelimpahan dari Tuhan, dan kita telah dituntun oleh Gembala yang baik, dibimbing oleh Gembala yang baik itu, tanyakan pada diri kita, apa yang telah kita berikan kepada Kristus yang telah memberikan kelimpahan kepada kita? Sudahkah kita memberikan kesetiaan kita yang sungguh-sungguh, hormat kita, memuliakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita ini? Atau kita hanya yaitu untuk diri kita sendiri hidup ini? Jemaat misioner ialah bagaimana jemaat itu memikirkan yaitu pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup ini. Saya bersyukur semua yang hadir di sini sudah memikirkan datang ke gereja itu untuk menambah, menguatkan iman pengharapan. Mengerti tentang tugas dan tanggung jawab sebagai umat Tuhan. Dan bukan berhenti di situ saja. Tetapi juga memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan Tuhan. Dan itu pemberian kita. Dan itu pun tidak cukup. Maka kita sebagai orang-orang yang telah menerima kelimpahan Tuhan, telah dibimbing oleh Gembala yang baik itu, sepanjang hidup kita sampai saat ini, nanti, dan sampai Maranatha. Maka perlulah kita menyadari bahwa misi Gereja Kalimantan Pengelis menjadi jemaat yang misioner. Ialah kita ambil bagian dalam tanggung jawab, memenangkan jiwa-jiwa, mewujudkan tanda kerajaan Allah di bumi ini, mewujudkan bahwa kita adalah orang-orang yang meneladankan Gembala yang baik, dan menjadi Gembala yang baik jika itu pendeta, menjadi Gembala yang baik kalau itu pendeta diakon, menjadi Gembala yang baik bagi anak-anak kita. Menjadi Gembala yang baik di mana kita bekerja, berkarir, dan bertugas. Sehingga menunjukkan sifat-sifat sebagai Gembala yang baik, orang yang memuliakan kehidupan, memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Memanfaatkan segala waktu dan keadaan dengan sebaik-baiknya. Dan itulah kalau kita melihat Yesus Gembala yang baik telah memberi nyawanya, memberi hidupnya, memberi kelimpahan bagi kita, memberikan hidup bagi kita. Nah sekarang kitalah yang harus menjawab apa yang akan dan sudah kita berikan bagi kemuliaan Kristus dalam hidup ini. Apa pikiran-pikiran saya sudah dicurahkan untuk kemuliaan Kristus yang telah berkorban untuk hidupku yang berdosa menjadi hidup yang berkemenangan di dalam Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berikutnya ada juga tadi berbicara tentang gembala upahan. Mulai dari ayat di atasnya juga berbicara ayat 10 ada pencuri. Kemudian dilihat lagi ayat 12 ada gembala upahan.
Gembala upahan dia mendapat tantangan akan lari. Nah saudara, tadi kita diajak menjadi orang yang menjadi gembala yang baik, dan menerima yang baik, dan memberi yang baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah, berikutnya yang kedua ini, ialah gembala upahan pun harus kita mengerti apa mental gembala upahan itu. Apa motivasi dan sifat dan karakter dari gembala upahan itu. Jangan-jangan saya ini bukan gembala yang baik. Jangan-jangan aku ini adalah seorang gembala upahan dalam hidup ini. Dan itu harus kita cek dan harus kita lihat dalam kehidupan kita ini. Paling tidak ada beberapa hal yang saya tampilkan dalam slide ini. Gembala upahan, mentalnya upahan. Mudah lari dari tanggung jawab. Lihat itu gambar di sebelahnya. Seorang gembala upahan. Begitu datang serigala hitam yang buas, dia lari terbirit-birit meninggalkan domba-dombanya. Bayangkan saja domba yang lemah ditinggal lari begitu saja. Pasti terjerai-berai, pasti mati sebagiannya dimakan serigala. Mana tanggung jawab gembalanya? Enggak. Enggak ada karena dia upahan. Kalau kita ini lari dari tanggung jawab, itu masih tipe gembala upahan. Kalau kita itu sedikit-sedikit ada kesulitan, lari dari tanggung jawab, tidak bertanggung jawab tuntas dalam pekerjaan kita. Itu masih mental gembala upahan. Kalau ada tantangan, ada kesulitan, tidak boleh lari, tetap bertanggung jawab dan hadapi semuanya. Kalau salah ya salah. Kalau benar ya pertanggungjawabkan dengan benar. Kalau kita keliru, mengakulah keliru. Kalau kita berdosa, bertobatlah. Itulah gembala yang baik, yang meneladankan Kristus. Kalau gembala upahan, lihat, dia lari terbirit-birit datang serigala. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itu mental upahan. Lalu mental dari gembala upahan ini ialah ia berorientasi bagi dirinya sendiri. Berorientasi hanya untukku. Bayangkan saja kalau ini yang terjadi di sebuah bisnis usaha. Ada perusahaan sawit misalnya. Saya hanya seorang upahan. Saya bekerja untuk saya tidak peduli apa yang lain. Bangkrutkah, apakah yang penting gaji saya lancar. Enggak perlu memikirkan tanggung jawab yang lain. Asal saja saya bekerja dapat gaji, sudah cukup. Enggak usah pikir-pikir yang lain. Kalau di gereja sampai aku yang penting dapat honor saja. Enggak usah mikir bagaimana mempersembahkan yaitu pelayanan yang terbaik. Itu upahan tipenya. Nah kalau dalam kehidupan berjemaat itu saya asal mendapat pelayanan, belum tidak memikirkan apa yang harus saya berikan untuk kemajuan gereja. Perlu dikoreksi semacam ini. Jangan sampai bahwa tipe upahan itu yang terjadi seperti ini. Lari dari tanggung jawab, tidak menghadapi tanggung jawab. Asal kerja demi dapat upah. Enggak tahu maju tidak gereja, tidak mau tahu maju enggak organisasi. Enggak mau tahu maju enggak kantor dinas ini, enggak perlu. Maju enggak sekolah ini, enggak perlu. Yang penting aku dapat gaji rutin. Ini masalah, ini upahan. Tapi kalau orang bekerja mengabdi di sekolah, saya pikirkan bagaimana saya memberikan terbaik, murid saya hebat, murid saya juara, murid kita sukses. Ini gembala yang baik tipenya. Tapi kalau saya ngajar ya cukuplah seminggu itu 4 kali turun. Yang lain bolehlah saya izin kasih PR saja, gak usah turun di masa normal yang lalu. Itu upahan. Kalau orang yang betul-betul menjadi gembala yang baik, aku memberikan waktuku. Kalau aku turun dari jam 7 sampai jam 12, saya turun jam 7 sampai jam setengah 1. Karena harus ada yang saya bereskan, tuntaskan pekerjaan. Kalau belum tuntas sampai jam 2. Itu gembala yang baik. Tapi kalau upahan, hanya sekedarnya mendapat upah, mendapat gaji, tapi tidak memaksimalkan potensi diri, maksimalkan kemajuan di mana tempat kita bekerja dan lembaga di mana kita mengabdi. Dan itu bisa membawa sekolah tidak maju, kantor bermasalah, gereja tidak maksimal dalam pelayanannya. Kalau hanya tipe gembala mental dari gembala upahan itu terjadi. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian berikutnya bahwa tipe gembala upahan itu adalah dia mengeruk keuntungan diri sendiri.
Nggak peduli bangkrutkah apa. Itu yang terjadi korupsi itu. Dia mengeruk untuk dirinya sendiri, mengeruk untuk kekayaan diri dan pribadinya. Tidak peduli apa yang terjadi. Rusakkah jalan raya, rusakkah jembatan, rusakkah hasil pembangunan itu. Karena pembangunan asal jadi, hanya sekian persen jadi bangunan, sekian persen jadi untung. Meraup dan mengeruk. Dan itu adalah tipe gembala upahan. Dan janganlah terjadi bagi orang-orang yang percaya. Kita harus tipe gembala yang baik yang ada di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya yaitu memberikan sesuatu, tapi menyerahkan nyawa demi kebaikan orang lain, demi menjalankan tugasnya. Dan ini indah. Dan ini harus dilakukan. Kalau orang bertujuan bekerja hanya untuk mengeruk keuntungan dan memperkaya diri, bahkan kemudian menyalahkan kekuasaan, ini bisa jadi tipe gembala upahan itu terjadi dalam hidup ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berikutnya, gembala yang baik mentalnya adalah pemilik. Saya merasa memiliki gereja ini. Maka saya walaupun hanya baru bertugas di sini, baru berada di sini, tapi mentalnya adalah mental pemilik, mentalnya adalah mental dari gembala yang baik. Maka bagaimana memikirkan kemajuan ini? Bagaimana masa pandemik ini, yaitu multimedia bisa jalan? Bagaimana jemaat bisa diatur, bisa beribadah untuk menikmati firman Tuhan yang ditaburkan? Jadi mencurahkan waktunya, yaitu jiwa raganya untuk melayani Tuhan. Dan bukan hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri. Dan itu hebat. Dan itulah yaitu tipe dari gembala yang baik. Lalu gembala yang baik seperti Yesus, bahkan nyawanya, hidupnya, sekalipun ia berani mengorbankannya. Tidak lari dari tanggung jawab. Tidak lari dari tantangan. Tidak lari dari problem. Tapi mampu dan berani menghadapi problem. Kalau salah, katakan salah. Kalau saya berdosa, saya bertobat. Kalau saya salah, saya mengakui salah saya. Dan meminta ampun dan maaf. Dan itulah tanggung jawab dalam hidup ini. Itulah gembala, tipe dari gembala yang baik. Gembala yang baik itu berbuat dan membangun, bukan merusak, bukan mengeruk, bukan mengkeruk-keruk, dan bukan mencari keuntungan. Tapi ia membangun kehidupan bersama. Membangun iman dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan asal jalan saja. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gembala yang baik itu tadi mengenal domba-dombanya. Nah, jadi gembala yang baik itu mengenal. Mengenal domba-dombanya, kalau sudah mengenal, ia menyayangi. Dia mengenal Tuhan, dia menyayangi Tuhan. Dia mengenal Kristus dengan dalam, mengenal Kristus dengan hubungan yang intim dengan Allah. Ia semakin mengasihi dan menyayangi. Nah, saudara betul katakan, maka tak kenal, maka tak sayang. Makin kenal Kristus, makin menyayangi dan mengasihi Kristus. Semakin kita mengenal ajaran Kristen itu, semakin kita terpaut dan tidak akan lari daripada Kristus. Semakin kita mengenal jemaat dan orang-orang di sekitar kita dengan baik, kita semakin menyayanginya. Kalau kita mengatakan, maka kenal, maka membutuhkan. Nah, tidak bisa. Kalau nanti sudah nggak butuh, tendang saja itu. Tapi yang benar adalah mengenal, maka menyayangi. Mengenal Tuhan, maka makin menyayangi Tuhan. Mengenal gereja Kalimantan Pengelis dengan benar-benar, kita semakin menyayangi dan semakin setia kepada gerejanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang bermental pemilik itu ialah berjuang dengan sepenuh jiwa raga untuk apapun. Kalau dia di sekolah, dia berjuang di sekolah itu demi kemajuan sekolah dengan baik. Kalau ia di dinas itu, di kantor ini, ia berjuang mempersembahkan yang terbaik pekerjaannya demi kantor itu tetap maju. Dan ini adalah mental dari seorang gembala yang baik. Dia harus berjuang dengan segenap jiwa raganya, segenap kekuatannya, segenap pikirannya. Bukan hanya asal dapat reward, dapat yaitu gaji dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian berikutnya, tema kita di bulan April ini, berdiri teguh, jangan goyah.
Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau tema 5 tahunannya, akulah yang awal dan yang akhir. Kristus tidak pernah alfa dalam hidup kita dari kekal sampai kekal. Tapi subtema bulan ini, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Ini sangat berkaitan sekali dengan jiwa-jiwa, yaitu karakter gembala yang baik. Bukan gembala upahan. Sehingga kalau saya melihat bahwa berdirilah teguh itu, ialah berdiri teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Jangan terombang ambing. Jangan kemudian oleh karena kenikmatan dunia Kristus ditinggalkan. Jangan oleh karena pertimbangan itu dan ini, lalu iman ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau sudah dekat dan semakin mengenal, saya akan tadi mengenal dan mengenal Kristus Tuhan, maka kita pasti berdiri teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Lalu kemudian berikutnya berdiri teguh itu ialah kesetiaan kepada gerejanya. Kalau di sini adalah konteksnya adalah gereja Kalimantan Pengelis. 10 April yang lalu, ulang tahun GKI ke-182. Kenapa GKI sampai bertahan 182 tahun, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan datang? Ialah karena kita ini mencintai gerejanya, tempat kita bertumbuh, tempat anak-anak kita dilahir, dibaptis dan dibina imannya. Dan inilah kita berdiri teguh, tetap di dalam kesetiaan kepada gerejanya, kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan dalam keluarga rumah tangga kita. Jangan kemudian karena itu dan ini terbuka hal-hal yang merusak kehidupan rumah tangga. Harus setia. Inilah berdiri teguh, tetap setia kepada keluarga, setia dalam pekerjaan kita, setia dengan sungguh-sungguh dalam tugas dan pengabdian di mana kita bekerja. Kalau memang kita di ladang, setialah berladang. Kalau tidak setia berladang, ya bagaimana bisa mendapat hasil panen yang baik? Kalau kita berkebun, bagaimana bisa sampai panen yang baik kalau berkebunnya tidak dengan setia? Jadi berdiri teguh itu adalah kesetiaan dalam iman, dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan ini. Lalu kedua, dari subtema bulan April ini, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Bagaimana doamu sekarang? Bagaimana doa saya? Senin Kemis enggak aku ini berdoa. Berdoa pagi, berdoa malam kah aku ini? Doa saat teduh tidak aku ini? Doa makan tidak atau lupa langsung santap? Nah saudara, itulah kesetiaan dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Evaluasi doa kita selama ini. Bagaimana? Hanya 3 kali sehari tidak cukup karena makan saja sudah 3 kali. Sesungguhnya berdoa itu bisa juga di dalam hati, bisa juga duduk diam dan formal, bisa juga di kamar, bisa juga ketika sedang mau makan dan lain sebagainya. Bagaimana hidup doa? Itulah relasi kita dengan Tuhan. Dan doa itu adalah napas dari iman kita. Apa napasnya seperti kena corona, sulit-sulit? Atau napasnya lancar karena oksigennya segar? Dan itulah napas hidup kita adalah bagaimana kita giatnya dalam doa kita. Giatnya dalam ibadah-ibadah kita. Lalu giatnya juga dalam pekerjaan pelayanan kita. Giatnya dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Amin.